Halo, selamat siang saudara. Anda kembali menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Seperti biasanya kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang nantinya akan dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama, saudara, fakta baru kasus kerangkeng manusia di kediaman Bupati Langkat nonaktif satu persatu mulai terungkap. Di antaranya adalah fakta bahwa seorang penghuni kerangkeng yang meninggal dunia akibat mendapatkan penyiksaan padahal baru 8 jam masuk ke dalam kerangkeng tersebut. Korban diantarkan sang ayah karena sedianya ingin bahwa anaknya terbebas dari pengaruh obat-obatan terlarang. Korban yang tewas diduga mendapatkan penyiksaan dari anak terbit rencana yakni Dewa Perangin Angin dan juga para algojonya. Informasi selengkapnya sudah tersambung bersama saya, ada wartawan Tribun Medan, ada Satya di sebelah sana saudara yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Satya, silahkan dengan laporannya. Baik Mila, bisa saya jelaskan terlebih dahulu ya Mila. Korban ini berinisial DS. DS ini masuk di kerangkeng pada tahun 2018, tepatnya di bulan Februari. Nah, di bulan Februari itu DS sendiri yang korban ini diantarkan oleh orang tuanya yang bernama Maulana. Nah, DS ini masuk ke dalam kerangkeng lantaran dilatar belakangi diduga sebagai pecandu narkoba, yang dimana ayahnya sendiri tidak ingin anaknya menjadi para pecandu yang mengakibatkan dampak buruk lah begitu. Makanya si ayah mendengar kabar bahwasanya di kediaman Bupati nonaktif Kabupaten Langkat terbit rencana Perangin ada tempat rehabilitasi gratis bagi para pecandu narkoba. Nah, saat diantarkan oleh ayahnya di pagi hari, disambut oleh para pengurus dari pihak kerangkeng tersebut. Namun si korban berinisial DS ini diduga mendapatkan penyiksaan secara sadis kejam yang dilakukan oleh anaknya Bupati nonaktif dan algojo ataupun orang-orang suruhan yang menjaga kerangkeng tersebut. Nah, ketika masuk, si DS mengenakan pakaian yang sama ketika dan saat pulang diantarkan tidak bernyawa juga dengan pakaian yang sama. Namun si ayah menduga bahwasanya DS ini mendapatkan penyiksaan ataupun pukulan lah secara sadis yang dilakukan oleh anaknya bupati ataupun algojo yang di sana. Nah, setelah mendapatkan info ini, Polda Sumatera Utara melakukan pembongkaran, tepatnya di pemakaman umum di Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat. Di sana Polda Sumut bersama dengan pihak tenaga medis yang merupakan dokter forensik dari Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Umum di Kota Medan melakukan pembongkaran untuk mendapatkan hasil otopsi atau ekshumasi dari jasad yang sudah dikebumikan itu. Nah, untuk keterangan lebih lanjutnya ataupun hasil yang di autopsi saat ini Polda masih mendalami sebenarnya. Nantinya Polda Sumatera Utara akan menyampaikan hasil dari otopsi apakah korban DS yang meninggal dunia ini benar-benar mendapatkan penyiksaan atau diduga dipukul secara sadis saat menghuni masuk ke dalam kerangkeng tersebut. Baik, inilah. Baik, artinya sampai saat ini dugaan adanya penyiksaan masih terus didalami oleh pihak kepolisian ya. Satya, terima kasih banyak atas informasi Anda. Wartawan kami saudara juga telah menghimpun wawancara dengan Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Ya, baik rekan-rekan media, ini sekali lagi menunjukkan ketegasan dan komitmen Polda Sumatera Utara untuk mengungkap dan menuntaskan peristiwa kerangkeng ini. Dan hari ini, dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh teman-teman di Treskrim Polda Sumatera Utara dan juga hasil koordinasi serta sinkronisasi data
dengan Komnas HAM dan LPSK, kita melakukan ekshumasi dan otopsi terhadap jenazah atas nama Dodi yang dimakamkan. Ini Pak Dusun di mana? Di TPU. TPU apa namanya Pak Dusun? TPU Dusun 5. Dimakamkan di TPU Dusun 5 Laulugur, Desa Laulugur. Laulugur. Ya, Desa Laulugur. Prosesi ekshumasi dan otopsi disaksikan oleh keluarga dan juga kepala dusun dengan melibatkan dokter forensik dari Rumah Sakit Bayangkara dan rumah sakit yang ada di Medan. Hari ini kurang lebih selama 2,5 jam kita sudah menuntaskan itu, dan nanti kita tunggu hasil dari otopsi yang dilakukan. Sekali lagi, ini adalah ketegasan dan komitmen Polda Sumatera Utara mengungkap dan menuntaskan kasus ini. Jadi korban ini sendiri dari tahun berapa Pak? Ya, di sini? jadi dari hasil penyelidikan rekan-rekan diperkirakan bahwa korban jenazah atas nama Dodi ini diperkirakan sebagai penghuni kerangkeng pada tahun 2018. Saudara, Polres Nagan Raya kembali mengamankan 4.000 liter atau 4 ton minyak solar subsidi yang ditimbun di wilayah Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten setempat pada Kamis 14 April dini hari. Dalam penggerebekan ini, kepolisian juga membekuk 4 orang pelaku. Barang bukti yang diamankan diantaranya adalah solar 4 ton, kemudian 6 unit mobil, dan sejumlah bahan lain. Saat ini pelaku telah dibawa ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut. Informasi selengkapnya, Saudara, ada Rizwan, wartawan Serambi News, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Rizwan, silahkan dengan laporan Anda. Baik Mila, dapat kami laporkan bahwa Polres Nagan Raya Aceh pada Kamis dini hari menangkap 4 warga Kabupaten Nagan Raya dalam kasus penimbunan minyak BBM solar subsidi. Dalam penangkapan tersebut, Polres Nagan Raya berhasil menyita 4 ton minyak subsidi yang diduga dilakukan penyimpangan. 4 tersangka tersebut hingga kini masih dalam proses pemeriksaan pihak Polres Nagan Raya. Pihak Polres Nagan Raya beberapa hari sebelumnya juga berhasil menangkap 2 pelaku lain, juga menyita 34 jerigen minyak solar subsidi. Kedua kasus tersebut saat ini masih dalam proses pemeriksaan pihak Polres Nagan Raya. Kapolres Nagan Raya menyatakan bahwa 4 tersangka yang ditangkap pada Kamis dini hari lalu telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan guna untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi menyatakan bahwa pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda 60 miliar. Baik, Nila. Oke, telah ditetapkan menjadi tersangka para pelaku dan terancam 6 tahun penjara. Terima kasih banyak Rizwan, wartawan Serambi News melaporkan. Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Tim SAR gabungan terus mencari keberadaan Bujang yang diduga tenggelam saat bekerja di kolong tambang timah air gas Bangka Selatan, Bangka Belitung pada Jumat 15 April kemarin. Bujang berangkat bekerja ke kolong tambang timah pada Kamis pagi hari, yang mana biasanya pada siang harinya ia sudah kembali ke rumah, namun sampai sore belum juga kembali dan diduga telah tenggelam. Untuk mengetahui informasi dan juga kronologis tenggelamnya seorang warga ini, Saudara, sudah ada Yuranda, wartawan Bangka Pos bersama dengan saya dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Yuranda, bisa diinformasikan bagaimana kronologis dugaan tenggelamnya seorang warga ini? Silakan dengan laporan Anda. Ya, inilah bisa saya sampaikan pada hari kemarin, tepatnya Jumat 15 April 2022, pihak desa, selaku kepala desa Masri, mendapat laporan dari istri korban, yang mana pada saat itu istrinya melaporkan bahwa suaminya belum saja pulang. Biasanya pada siang hari, Bujang tak sampai 1 hari bekerja sudah pulang, tepatnya tengah hari dia langsung pulang.
Namun setelah ditunggu-tunggu tidak kunjung datang, sehingga Mas Sri langsung mengecek ke lokasi bersama warga setempat guna mengetahui pasti hal itu. Melakukan pencarian di sekitar korban belum juga ditemukan. Mas Sri langsung menghubungi pihak damkar untuk minta pertolongan. Maksud kami pihak Basarnas dan BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mencari keberadaan korban ini yang diduga tenggelam. Pencarian hingga tengah malam dilakukan oleh masyarakat sekitar, namun belum membuahkan hasil. Pihak desa pun akan berencana menurunkan 2 mesin puso untuk mengeringkan kolong tersebut. Rencananya hari ini, namun rencana itu tidak terjadi lantaran bujang yang diduga tenggelam sudah berhasil ditemukan oleh warga setempat. Bujang yang ditemukan dalam posisi terlungkup di tak jauh dari tempat dia terjatuh pada Jumat kemarin. Dia mengapung di sekitaran yang ditemukan oleh warga setempat yang masih saja melakukan pencarian hingga tengah malam Sabtu kemarin. Sabtu ini maksud kami. Ya. Menurut warga setempat, diduga korban ini atau bujang ini mengalami penyakit bawaan atau riwayat penyakit epilepsi, dan diduga penyakit itu kambuh sehingga korban terjatuh ke kolong tersebut. Demikianilah yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Yuranda, wartawan Bangka Pos atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, saudara, seorang wanita ditemukan tewas bersimbah darah di kediamannya karena diduga dibunuh oleh sang suami. Insiden naas ini terjadi pada Jumat 15 April sekitar pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Korban, yakni Etikus Endang, pertama kali ditemukan oleh ibu kandungnya. Saat datang ke kediaman korban, kondisi rumah yang tergembok dari luar membuat sang ibu akhirnya membuka paksa pintu dan melihat anaknya terlungkup bersimbah darah di dalam kamar. Informasi lebih lengkapnya, saudara Sopianto, wartawan Tribun Jambi, sudah bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, Sopianto, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Nila. Dapat saya informasikan Etikus Endang, 40 tahun, warga desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan Tujowoto, Kabupaten Tebo, ditemukan tewas dalam kondisi bersimbah darah diduga dibunuh oleh suaminya. Peristiwa itu bermula saat Polsek Tujowoto mendapat laporan dari Kepala Dusun Pasarajo, Desa Teluk Kayu Putih melalui telepon bahwa telah terjadi pembunuhan di Dusun Pasarajo, Kecamatan Tujowoto. Pada saat mendapatkan laporan, Kapolsek dan personel meluncur ke TKP dan ditemukan korban perempuan yang sudah tewas. Korban pertama kali ditemukan oleh ibu kandung saat ibu kandung korban mendatangi rumah korban dan melihat pintu digembok dari luar. Ibu korban juga melihat bekas darah berceceran dari dalam rumah, merasa curiga, kemudian ibu korban langsung membuka pintu dengan menggunakan batu. Kemudian ibu korban masuk ke dalam rumah dan melihat anak kandungnya dalam keadaan terlungkup bersimbah darah di dalam kamar. Dari hasil identifikasi sementara, pelaku pembunuhan diduga suami korban yang bernama Sangkut, usia 40 tahun, warga desa Teluk Kayu Putih. Diduga kuat ia telah menghabisi nyawa korban dengan cara menusuk perut istri menggunakan 9 pisau dapur. Pasalnya, pada saat di TKP, polisi juga menemukan pisau dapur. Hal itu dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Tebo AKP Reska Anugras saat dikonfirmasikan melalui telepon. Kasat mengatakan bahwa tim Inafis Polres Tebo saat ini masih melakukan identifikasi olah tempat kejadian perkara. Sementara polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang keberadaannya sudah terdeteksi. Dari hasil identifikasi sementara bahwa korban dibunuh oleh suami menggunakan pisau dapur. Begitu rekan Nila.
Oke, sampai saat ini pelaku masih diburu oleh pihak kepolisian dan diduga korban tewas dihabisi dengan menggunakan pisau dapur. Baik, terima kasih banyak Sofianto, wartawan Tribun Jambi atas informasi Anda. Kita lanjutkan ke informasi selanjutnya, saudara terdakwa pembunuhan dan pelaku tindak asusila terhadap anak di bawah umur di Lampung dituntut 18 tahun penjara. Jaksa dari Kejaksaan Negeri Lampung Selatan mengatakan bahwa terdakwa Elm Tolif telah merupakan eksekutor pembunuhan berencana terhadap remaja perempuan berusia 15 tahun di sebuah rumah di Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Adapun rekan Tolif, seorang perempuan, telah divonis 7 tahun penjara. Informasi selengkapnya, saudara, Domi Desmantri, wartawan Tribun Lampung, akan menginformasikan lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, Domi, silakan dengan laporan Anda. Baik, sidang pembacaan tuntutan terhadap terdakwa kasus tindak asusila dan pembunuhan di Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan, Mutolib, sudah digelar beberapa hari lalu. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Dwi Astuti Beniati, melalui kasih tindak pidana umum Rivaldo Sianturi mengatakan pelaku utama pembunuhan terhadap remaja berusia 15 tahun tersebut dijatuhi hukuman atau pasal 340 KUHP Junto 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana 18 tahun penjara. Lalu adapun pelaku lainnya berinisial SM alias SP 17 tahun dikenakan ancaman pidana pasal 80 KUHP pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 ancaman pidana 7 tahun setengah dan bisa diceritakan kembali bahwasanya terdakwa Mutolib adalah pelaku pembunuhan yang dilatar belakangi oleh pemburunya tersangka atau terdakwa SM. Lalu terdakwa SM menyuruh Mutolib tersebut untuk membunuh korban dengan iming-iming biaya 500.000. Begitu, rekan Nila. Baik, terima kasih banyak Domi Desmantri, wartawan Tribun Lampung. Saudara melaporkan terkait update terkini kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pria terhadap anak di bawah umur. Kita lanjutkan ke informasi lainnya, saudara. Banjir melanda sebagian besar Desa Buyat, Kecamatan Kota Bunan Bolang, Mongondo Timur pada Jumat 15 April. Banjir terjadi karena wilayah Baltim, khususnya Desa Buyat, diguyur hujan sejak pukul 13.30 waktu setempat. Air juga masuk ke sebagian perkampungan. Kurang lebih 70 kepala keluarga yang ada di perumahan Bubuan Desa Buyat Tengah, rumahnya hingga saat ini masih tergenang. Informasi lebih lengkapnya, Rustaman Peputungan, wartawan Tribun Manado, saudara sudah tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, Rustaman, bisa diinformasikan bagaimana update terkini banjir yang melanda wilayah Baltim tersebut? Ya, terima kasih Nila dan rekan-rekan yang ada di studio serta Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, jadi kemarin tanggal 15, tepatnya hari Jumat, bulan April 2022 itu Kabupaten Bolang Mongondo Timur, tepatnya di Desa Buyat itu diguyur hujan yang cukup lebat. Ya, jadi hujan terjadi di bagian hulu Tribuners. Jadi akibat curah hujan yang cukup tinggi sehingga debit air yang ada di Sungai Buyat itu meluap. Ya, jadi banjir. Hujan terjadi pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian tengah dan banjir terjadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah. Ya, jadi
pantauan kami di lapangan Tribuners itu ada sebagian rumah yang ada di Desa Buyat 1 dan Buyat Tengah, Kecamatan Kota Bunan, Bolamundo Timur, itu tergenang banjir. Ya, jadi luapan banjir terjadi karena luapan air sungai yang di bantaran sungai Buyat itu tidak ada tanggul Tribuners. Jadi debit air naiknya cukup cepat sehingga masuk ke permukiman warga yang ada di Desa Buyat 1 dan Desa Buyat Tengah. Ya, jadi amatan kami di lapangan Tribuners itu desa yang terjadi banjir atau terdampak banjir yang cukup parah itu ada di Desa Buyat Tengah, itu tepatnya di perumahan Bubuan Pantai Buyat Tribuners. Nah, jadi informasi juga yang kami dapat Tribuners, di Buyat 1 itu warga yang terdampak banjir kurang lebih ada 15 kepala keluarga. Sedangkan di Buyat Tengah itu ada 70 kepala keluarga Tribuners. Ya, jadi kemarin juga dari unsur Tripika, dalam hal ini pemerintah kecamatan, kemudian dari Polsek Kota Bunan dan Koramil Kota Bunan itu langsung turun ke lokasi banjir dan melihat langsung apa-apa kerugian yang terjadi di saat banjir atau kerugian warga Tribuners. Ya, tadi malam juga dari pemerintah kecamatan bersama BPBD Bolamundo Timur itu langsung membuat posko sementara untuk pengungsian para warga perumahan Bubuan Buyat Tengah Tribuners. Jadi sebagian warga yang mengungsi itu adalah ibu-ibu, juga ada dan anak-anak kecil. Sementara para suami mereka itu lebih memilih diam di rumah untuk menjaga rumah mereka Tribuners. Ya, jadi tadi malam juga Wakil Bupati Bolaang Mongondo Timur, Bapak Oscar Manopo, meninjau langsung serta memberi motivasi kepada warga yang terdampak banjir agar kiranya karena ini musibah tidak ada yang suka kena musibah. Jadi kata Wakil Bupati semua diterima dengan ikhlas dan sabar karena apalagi saat ini masih di dalam bulan suci Ramadan. Ya, jadi dari pihak pemerintah juga dalam hal ini Dinas Sosial itu akan dalam waktu dekat akan turun meninjau langsung di lokasi yang terjadi terdampak banjir yang ada di Desa Buyat 1 dan Buyat Tengah. Ya, jadi tadi pagi juga kami pantau di lapangan itu dari pemerintah Desa Buyat 1 itu sudah memberikan bantuan sementara berupa sembako dan air mineral. Kemudian di Buyat Tengah itu juga ada bantuan sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondo Timur. Jadi posko posko sementara untuk pengungsian warga itu dibuat sejak tadi malam. Jadi pantauan kami itu posko selesai dibuat itu kurang lebih pukul 23.30 waktu Indonesia bagian tengah Tribuners. Ya, sekian dulu inilah laporan saya dari Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara.
Rusdaman Peputungan, wartawan Tribun Manado, Saudara melaporkan terkait banjir yang melanda sebagian desa Buyat, Kecamatan Kota Bulang, Mongondo Timur. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya, Saudara. Jelang berbuka puasa pada Ramadan Jumat 15 April kemarin, kebakaran terjadi di kawasan Jalan Kelayan B, Gang Kelayan Kecil, RT 14, Kelurahan Kelayan Timur, Banjarmasin Selatan. Sejumlah bangunan dilalap api sekira pukul 17 waktu setempat. Beruntungnya lokasi kebakaran sendiri berada tak jauh dari sungai, sehingga para relawan tak mengalami kesulitan dalam mengakses sumber air. Informasi lebih lengkapnya, Nur Masrida, wartawan Banjarmasin Pos, sudah tersambung bersama dengan kami, Saudara. Halo, Mas Rida, silahkan dengan informasi Anda. Iya, rekan Nila yang ada di studio, terima kasih banyak atas kesempatannya. Baik, kami akan melaporkan langsung dari Banjarmasin, yang mana pada hari Jumat kemarin tanggal 15 April 2022, jelang buka puasa atau sekitar pukul 17 WITA, terjadi kebakaran di kawasan Jalan Kelayan B, Kota Banjarmasin. Sontak saja kejadian ini menggegerkan warga sekitar serta membuat kawasan tersebut cukup padat ya, apalagi kemarin itu kebakaran terjadi sekitar waktu menjelang buka puasa. Nah, untuk informasi, pada kebakaran kali ini mengakibatkan 3 buah rumah terdampak, yang mana 1 buah rumah dikabarkan mengalami rusak berat dan 2 lainnya mengalami rusak sedang lantaran bangunannya merupakan bangunan semi permanen. Dan kawasan ini sendiri diketahui merupakan kawasan padat penduduk, dan beruntungnya pemadam kebakaran di kawasan ini cukup sigap mendatangi lokasi untuk memadamkan api, serta lokasi ini juga cukup dekat dengan sungai sehingga akses pemadam untuk mengambil air itu cukup mudah ya. Dan atas kejadian ini, salah seorang korban kebakaran yang berhasil diwawancarai oleh wartawan, yakni Ibu Maimunah, pada saat kejadian mengatakan api sepertinya memang berasal dari belakang rumahnya, alias di dapur rumahnya. Saat itu dia sedang memasak untuk melakukan persiapan buka puasa, dan tiba-tiba terlihat asap mengepul dari belakang dapurnya tersebut. Saat dia mencoba untuk mengecek, sudah terlihat api yang perlahan membesar begitu di kawasan tersebut. Kemudian dia bersama anaknya yang terbangun dari tidurnya sore itu mencoba untuk memadamkan api, namun gagal karena api kian membesar, dan saat itu pula dia meminta pertolongan kepada warga yang lain. Sementara korban lainnya yang bernama Ipat, yakni warga yang ada di depan rumah Maimunah, saat itu dia mengaku sedang tidak ada di rumah lantaran persiapan untuk berbuka bersama dengan teman-temannya di kawasan lain. Nah, untuk kerugian sendiri hingga saat ini kami belum menerima kerugian pasti yang dialami para korban dari kebakaran ini, serta pihak kepolisian pun belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab kebakaran yang terjadi di Jalan Kelayan B ini. Sekali lagi, untuk sebagai informasi, Jalan Kelayan B ini cukup padat ya, bahkan tidak di saat kebakaran ini, sehingga saat terjadi musibah kebakaran ini, barisan pemadam kebakaran yang datang itu berkisar mungkin sekitar ratusan armada ya, karena Jalan Kelayan B ini bersebelahan dengan Kelayan A yang berbatasan dengan sungai. Jadi untuk jalan sendiri terpantau kemarin itu cukup macet, berbarengan dengan warga yang ingin keluar untuk mencari makanan berbuka puasa. Mereka harus mencari jalan alternatif lainnya untuk bisa pergi begitu. Jadi jalanan yang mereka gunakan otomatis adalah jalanan di kawasan Jalan Kelayan A, sehingga kemacetan itu menular ke jalan yang sebelahnya yang berbatasan dengan sungai.
Demikian yang bisa kami laporkan dari Kota Banjarmasin, rekan Mila. Terima kasih banyak Norma Srida, wartawan Banjarmasin Pos, atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Arus lalu lintas di pusat Kota Bandar Lampung mengalami kemacetan parah pada Jumat 15 April malam. Kemacetan parah terjadi akibat banjir yang menggenangi jalan protokol karena hujan deras yang mengguyur selama beberapa jam. Selain macet parah, sebuah pohon yang ada di dekat kantor Wali Kota Bandar Lampung juga tumbang. Wali Kota sendiri bahkan turun langsung ke lapangan hingga ikut mengatur lalu lintas. Informasi selengkapnya ada wartawan dari Tribun Lampung, Denny Saputra, yang sudah tersambung bersama dengan kami, Saudara, dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Denny, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang rekan Nila. Kejadian peristiwa tersebut Bandar Lampung terjadi hujan deras lebat pada malam tadi malam hari Jumat tanggal 15 April 2022. Nah, akibat dari hujan deras ini, sejumlah jalan protokol di Bandar Lampung, kota di Jalan RA Kartini itu mengalami banjir, tepatnya di depan Hotel Horizon. Nah, namun arus lalu lintas sejumlah kendaraan itu mengalami kemacetan parah. Namun dari kemacetan tersebut, sejumlah kendaraan itu berputar arah mencari jalan alternatif. Nah, selain itu dari peristiwa tersebut ada peristiwa lain yang terjadi pukul 21.30, yaitu pohon tumbang juga yang terjadi di jalan Diponegoro, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Itu dekat kantor Wali Kota. Nah, selain itu juga Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana juga turut langsung meninjau lokasi-lokasi tempat kejadian peristiwa tersebut, seperti di Jalan RA Kartini untuk membantu mengatur arus lalu lintas yang sempat macet. Kemudian juga dari petugas BPBD membantu untuk membongkar gorong-gorong yang sempat tersumbat sehingga terjadinya banjir atau sungai yang meluap di daerah tersebut. Sekian gitu ya. Oke, terima kasih banyak Denny Saputra, wartawan Tribun Lampung, atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Seusai jeda, kami masih akan kembali dengan beragam informasi lain, Saudara. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidomombo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu,
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya pak. Kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya. Kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya. Kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya, tuh kan pernah baca kan. Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apakah Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya, tuh kan pernah baca kan. Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apakah Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya, tuh kan pernah baca kan. Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apakah Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran.
Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Soal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Soal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah. Masih bersama dengan saya Nila Irda, Anda kembali menyaksikan live update saudara. Warga Jalan Radian Fatah, Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, digegerkan dengan penemuan seekor buaya saat hujan lebat. Pada Jumat 15 April malam, buaya dengan panjang sekitar 80 cm ini awalnya dilihat oleh petugas Linmas yang sedang membersihkan sampah di sungai sekitar rumah warga. Petugas Linmas bersama warga kemudian menangkap dan mengikat buaya tersebut. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, sudah tersambung bersama dengan saya, ada Bayu Saputra, wartawan Tribun Lampung, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Bayu, silakan dengan informasi Anda. Iya, terima kasih rekan Nila dan Tribuners. Perlu saya sampaikan bahwasannya kemarin saat hujan mengenangi kota Bandar Lampung, tepatnya di Jalan Raden Patah atau daerah Kaliawi, tepatnya di depan Hotel Horizon Bandar Lampung, banjir mengenang kota Bandar Lampung. Dan pada saat itu juga warga sekitar menemukan satu ekor buaya berukuran 80 cm. Pertama kali ditemukan buaya tersebut oleh petugas Linmas, Bapak Gani, yang merupakan Linmas di daerah tersebut. Bahwasannya dia pertama kali menemukan dengan memegang kepalanya buaya tersebut, kemudian dipegang bagian belakang atau buntutnya. Sempat ingin masuk ke rumah warga, tapi petugas Linmas langsung mengamankan
buaya tersebut. Nah, perlu diketahui bahwasannya buaya ini merupakan buaya kedua yang ditemukan oleh warga, di mana sebelumnya buaya berukuran sekitar 1 meteran berada di daerah tersebut. Nah, belum tahu nih nanti apakah akan ada lagi buaya-buaya lainnya. Ketua RT 4 lingkungan 1 Kaliawi Evi Suhendar juga mengatakan bahwasannya buaya tersebut sudah beberapa kali ditemukan dan pada malam tadi itu yang berukuran 80 cm. Begitu rekan Nila dan Tribuners. Oke, terima kasih banyak Bayu Saputra, wartawan Tribun Lampung atas informasi Anda terkait adanya buaya yang ditemukan oleh warga sekitar. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Harga daging sapi di Pasar Belitung Timur mulai merangkak naik hingga pekan kedua bulan Ramadan. Salah satu pedagang daging sapi di Manggar, Muhammad Maulana, mengatakan bahwa harga daging sapi saat ini berkisar Rp160.000. Ia juga mengatakan bahwa sebelum puasa harga daging sapi di angka Rp135 hingga Rp140.000. Diperkirakan harga daging sapi mendekati Lebaran nanti masih bisa naik lagi mencapai Rp200.000. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, wartawan Pos Kupang Brian Bimantoro sudah tersambung bersama dengan saya dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, Brian, silahkan dengan informasi Anda. Baik, Nila, selamat siang, sahabat Tribuners dan rekan di studio. Bisa saya laporkan bahwa harga daging sapi di pasaran Belitung Timur mulai merangkak naik hingga pekan kedua Ramadan tahun ini. Salah satu pedagang daging sapi di Manggar, Muhammad Maulana, mengatakan harga daging sapi saat ini berkisar antara Rp160.000. Alan bilang, sebelum puasa harga daging sapi berkisar antara Rp135 hingga Rp140.000. Dia memperkirakan harga daging sapi mendekati Lebaran nantinya bisa mencapai Rp200.000. Dia mengatakan kenaikan harga ini karena stok atau ketersediaan daging sapi yang kurang. Selama ini diketahui sapi yang dipasok ke Belitung Timur berasal dari Madura. Maulana mengakui bahwa sapi itu berasal dari beberapa kali datang, namun hanya cukup memenuhi kebutuhan di Tanjung Pandan, Belitung. Dia mengaku tidak bisa berbuat apa-apa karena dari modalnya sendiri sudah tinggi, apalagi barangnya tersedia yang sangat terbatas. Walaupun demikian, permintaan daging sapi diakuinya masih sangat tinggi, Mila dan rekan di studio. Dalam 2 hari ini, dia sudah menjual 200 kg daging sapi. Dia mengatakan banyak masyarakat yang sudah membeli jauh-jauh hari sebelum Lebaran. Hal itu untuk mengantisipasi harga yang tinggi saat mendekati Lebaran nanti. Salah satu warga Manggar, Jumiati, mengatakan sudah menyetok daging sapi selama 2 pekan sebelum Lebaran sebanyak 4 kg. Menurutnya hal itu dilakukan karena ingin ambil momen harga daging sapi yang tidak terlalu mahal. Dia berharap harga daging sapi tidak melesat terlalu tinggi saat menjelang Lebaran nanti. Dia ingin pemerintah memberikan intervensi harga terhadap daging sapi di pasaran Belitung Timur. Dari Manggar, Belitung Timur, wartawan Pos Belitung Brian Bimantoro melaporkan. Kembali ke studio, Nila. Baik, terima kasih banyak Brian Bimantoro, wartawan Pos Belitung atas informasi Anda terkait kenaikan harga daging sapi, Saudara, di bulan Ramadan yang sudah mencapai Rp160.000. Kita ke informasi selanjutnya, kediaman pribadi Gubernur Kalimantan Timur, Isran Nur di Jalan Adipura 21 Sungai Kunjang, Samarinda disambangi oleh Badan Otorita atau IKN. Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar 1,5 jam ini, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono datang bersama Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahaju melaporkan perkembangan terkait Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kepala IKN ini juga mengabarkan bahwa pihaknya akan segera bekerja dengan tim transisi. Informasi lebih lengkapnya, Saudara, Muhammad Fairusani, wartawan Tribun Kaltim, akan memberikan informasi lebih detailnya untuk Anda. Halo Fairuz, silakan dengan informasi Anda, apa saja agenda kedatangan Kepala Otorita IKN ke Gubernur Kaltim ini? Ya, baik rekan Nila, selamat siang juga Tribuner dan rekan-rekan yang berada di studio Tribunnews. Kediaman pribadi Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur sendiri benar bahwa disambangi oleh Kepala Otorita bersama wakilnya pada Jumat menjelang buka puasa kemarin, hari Jumat. Untuk itu kami laporkan bahwa
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono datang bersama wakilnya ke kediaman pribadi Gubernur Kalimantan Timur Ihsanur itu dalam rangka bersilaturahmi dan melaporkan perkembangan terkait akan dilakukannya mulai pembangunan, persiapan pemindahan hingga penyelenggaraan pemerintahan yang ada di ibu kota yang dinamakan Nusantara. Bambang Susantono sendiri juga sempat menyinggung ada nanti tim transisi yang akan bekerja bersama-sama dalam waktu dekat, namun beliau tidak merincikan kapan akan dilakukan dan dibentuk tim tersebut. Cuman tim transisi sudah dikatakannya bahwa sudah dipersiapkan oleh Kepala Otorita IKN. Untuk pihaknya juga sedang menunggu 2 rancangan peraturan pemerintah dan 4 rancangan peraturan presiden, di mana RPP tersebut, kata Kepala Otorita IKN, itu akan membahas terkait tentang kewenangan Otorita IKN dan pendanaan Otorita IKN tersebut. Sementara rancangan perpres diantaranya terkait struktur organisasi dan lahan yang ada di ibu kota negara Nusantara tersebut. Nah, Gubernur Kaltim sendiri hanya mengungkapkan bahwa dukungan penuhnya kepada IKN, di mana konsep awalnya bahwa akan menjadi Forest City dan Smart City, dan sempat memberikan pesan kepada Kepala Otorita di IKN dan wakilnya yang datang di rumahnya bahwa IKN bukan hanya untuk Provinsi Kalimantan Timur saja, namun untuk Indonesia dan seluruh bangsa-bangsa di dunia. Nah, untuk itu IKN harus tetap pada semangat awal bahwa mengusung konsep Smart City, Forest City, dan jangan sampai ada beberapa permasalahan seperti lebih unggul bangunan di sekitar kawasan IKN daripada pohon-pohon yang saat ini ada. Terakhir, Bambang Susantono sendiri tidak banyak menyapa media yang hadir karena pertemuan sendiri dilangsungkan tertutup selama 1,5 jam. Dia hanya mengungkapkan bahwa akan segera membangun dan akan segera memulai pembangunan IKN dalam waktu dekat, paling lambat yakni minggu depan. Begitu rekan Nila. Oke, artinya pertemuan antara gubernur dan juga kepala IKN ini untuk membahas lebih detail ya terkait bagaimana pembangunan IKN nantinya. Terima kasih banyak Muhammad Fairusani, wartawan Tribun Kaltim, atas informasi Anda. Kita lanjutkan ke informasi lain, saudara. Sejumlah ibu-ibu di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan sumringah seusai menerima bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng sebesar Rp300.000. BLT minyak goreng ini dicairkan bersama dengan bantuan pangan tunai atau BPNT alias bantuan sembako sebesar Rp200.000. Dengan demikian, setiap penerima mendapatkan uang tunai sebesar Rp500.000. Warga yang namanya sudah terdata sebagai penerima dari 2 bantuan sosial tersebut bisa mengambil bantuan itu di kantor pos setempat. Informasi lebih lengkapnya Rahmat Aizullah, wartawan Tribun Sumsel, sudah siap dengan informasi lebih lengkapnya untuk Anda, saudara. Halo Rahmat, selamat siang. Silahkan dengan laporan Anda. Selamat siang, ya baik Nila dan juga Tribuners. Beberapa hari ini warga yang didominasi kaum ibu-ibu berdatangan ke kantor pos untuk mengambil uang bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng dari bantuan dari pemerintah pusat. Pantauan saya salah satunya yaitu di kantor pos Muara Rupit di Kecamatan Rupit, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. BLT minyak goreng ini mulai dicairkan kepada penerima sebesar Rp300.000 untuk 3 bulan, yaitu periode April, Mei, dan Juni tahun 2021.
Jadi per bulannya yaitu 100.000. BLT minyak goreng ini dicairkan bersamaan dengan bantuan pangan non-tunai atau BPNT alias bantuan sembako sebesar 200.000 untuk periode 1 bulan yaitu bulan Mei tahun 2022. Jadi total uang yang diterima oleh warga penerima yang namanya sudah terdata sebagai penerima dari 2 program bansos ini yaitu sebesar Rp500.000. Uang Rp500.000 ini yaitu 200.000 dari program bansos BPNT dan 300.000 dari program BLT minyak goreng. Kemudian menurut keterangan Kepala Kantor Pos Muara Rupit, hingga saat ini sudah sekitar 1.200 penerima yang sudah mendapatkan bantuan dari 2 bansos tersebut. Pihak kantor pos juga menyalurkan 2 bansos ini dengan diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi warga yang terlalu membeludak begitu. Misalnya dalam 1 hari hanya beberapa desa saja yang mengambil bantuan, kemudian besoknya desa-desa yang lainnya, begitu seterusnya. Saya juga sempat mewawancarai salah seorang penerima yaitu bernama Pepi, warga Desa Rantau Kadam, Kecamatan Karangdapo, Kabupaten Musira Utara. Beliau mengungkapkan bahwa sangat senang bisa mendapat bantuan dari pemerintah pusat ini. Menurut dia uang tersebut sangat dibutuhkan untuk membeli kebutuhan bahan-bahan pokok penting, terutama untuk kebutuhan puasa maupun untuk persiapan Lebaran Idul Fitri tahun 2022 nanti. Apalagi kata dia harga bahan pokok penting sekarang rata-rata naik, terutama harga minyak goreng yang saat ini di Kabupaten Musira Utara cukup tinggi, mencapai 25.000 per kemasan 1 liter. Demikian, inilah. Baik, terima kasih banyak Rahmat Aizullah, wartawan Tribun Sumsel atas laporan Anda, dan wartawan kami saudara juga telah menghimpun wawancara dengan seorang warga. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Ini yang ambil sembako yang BPNT itu, Bu, ya? Iya. Sama ini BLT minyak goreng kabarnya? Iya. Terima kasih Bapak Jokowi. Jadi nanti dapatnya berapa nih, Bu, katanya? 500. Oh, 200 sembakonya, 300 BLT minyak gorengnya. Aksi unik petugas tol membeli takjil dari atas gerbang tol Pisangan Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, saudara, mendadak viral di media sosial karena dilakukan seperti seseorang yang sedang memancing. Dalam video yang berjudul "Beli Takjil in the Sky" ini menunjukkan bagaimana seorang petugas tol membeli takjil dan makanan berbuka dengan menurunkan tali ke arah bawah. Petugas tol tersebut membeli dagangan para pedagang yang berjualan di Jalan DI Panjaitan, Kecamatan Jatinegara. Sang petugas sudah meletakkan uang di goodie bag yang diturunkan hingga pesanan tinggal dimasukkan sebelum ditarik kembali ke atas. Informasi lebih lengkapnya, saudara, sudah ada Junianto Hamonangan, wartawan Warta Kota di sana yang akan memberikan informasi lebih detailnya untuk Anda. Halo Junianto, silakan dengan laporan Anda. Ya, Nila, dapat dilaporkan bahwa aksi unik petugas jalan tol di gerbang tol Pisangan, tepatnya di Jalan Saudi Nasional, belakangan viral dikarenakan petugas tol tersebut membeli makanan takjilnya dengan cara yang lain daripada yang lain. Ia menggunakan seutas tali yang diturunkan pada pedagang yang ada di bawah jalan tol untuk mendapatkan makanan takjilnya. Sebelum menggunakan cara seperti itu, sebelumnya petugas tol dengan pedagang sudah berkoordinasi terlebih dahulu dengan pesan singkat melalui WhatsApp perihal menu apa saja yang akan dibuka. Nantinya petugas tol tersebut akan menyelipkan uang yang telah dimasukkan ke dalam tas goodie bag untuk nantinya diisi oleh pedagang berupa makanan takjil.
Menurut pedagang setempat, aksi tersebut sudah dilakukan sejak awal Ramadan terkait kendala para petugas yang tidak memungkinkan untuk membeli makanan takjil dengan cara turun dari atas jalan tol. Pedagang tersebut juga mengaku heran dikarenakan aksi tersebut sebenarnya sudah termasuk biasa untuk menghemat waktu supaya mendapatkan makanan takjil. Ya, iya. Ya, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, telah terhimpun wawancara yang dilakukan wartawan kami dengan pedagang es kelapa Yani Saputra. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Itu terkait beli takjil itu gimana sih ceritanya? Ya, jadi ceritanya itu di bapak-bapak yang menjaga tol itu untuk buka puasa, kan? Buka puasa terus pesen es dengan cara digerek gitu kan. Nggak hanya es kelapa aja sih, kadang dia mas ada tukang gorengan nggak sekalian dong minta tolong gitu kan. Kalian pas udah jam waktunya mau buka sekitar 15 menitan lagi baru mas mancing mas gitu. Oh, sebutannya gitu, mancing gitu ya. Itu dapat nomor teleponnya? Waktu itu dia sengaja sih ke bawah kayak pas mau kerja lewat gitu nomor telepon. Oh dia. Gitu. Kawan-kawannya pesen juga kalau pas mau buka. Berarti dia sebelum membeli itu cek dulu dari HP gitu ya? Ya, sebelum sore itu cek dulu. Itu dikereknya pakai apa? Tambang sih, dia udah nyiapin tambang gitu. Oh, udah ada tambangnya. Tambang digulung pakai kayu gitu. Iya, ada body bagnya gitu ya? Body bagnya mesti kecil, terus uangnya di dalam. Oh, uangnya di dalam. Udah sedia, dia ngambil uang, masukin, tarik. Oh, itu mas sendiri yang nganter ya? Iya, nganter ke situ aja. Tapi artinya kalau beli apa-apa, masnya juga bantuin dia orang? Ya. Untuk beli gorengan misalkan ya, gitu. Oh, gitu. Karena kan bukanya masa es kelapa aja gitu. Ini dibeli cara kayak gini tuh setiap hari apa gimana? Kalau selama bulan puasa ini hampir setiap hari dia, karena mungkin bingung juga kan di atas tol mau buka pakai apa, gitu. Paling yang bisa dibawa kan air mineral aja. Kan akses turun itu nggak ada ya? Akses turun ya nggak ada. Ya mungkin kita juga bertanya dia naiknya itu gimana gitu. Informasi selanjutnya, Saudara, video rekaman CCTV peristiwa tabrak lari di Jalan Raya Kawasan Dusun Hurnala, tepatnya di depan Pelabuhan Tulehu, Maluku Tengah, pada Jumat 15 April viral di media sosial. Dalam video berdurasi 13 detik tersebut, tampak sebuah minibus berwarna merah menabrak kendaraan roda 2 hingga terpental dan jatuh. Minibus yang bernomor polisi DE 147 itu langsung melaju kencang. Akibat kecelakaan ini, korban mengalami cedera ringan dan sempat dilarikan ke rumah sakit. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, ada Ridwan Tuasamu, wartawan Tribun Ambon, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Ridwan, silakan dengan informasi Anda, bagaimana update terkini terkait insiden tabrak lari di Tulehu, Maluku Tengah ini? Baik, halo rekan Nila dan Tribuners. Sempat terjadi kecelakaan lalu lintas tabrak lari yang dilakukan oleh sebuah mobil Avanza terhadap satu buah kendaraan bermotor yang dikendarai oleh pria bernama Saleh Ipa pada hari Jumat kemarin. Kedua kendaraan ini terlihat pada rekaman CCTV sedang berjalan dari arah Desa Tulehu menuju ke Desa Liang, dan terlihat di CCTV pengendara roda 2 yang kemudian menjadi korban itu sedang berjalan perlahan. Kemudian ada sebuah minibus berwarna merah dengan nomor polisi DE 147G yang melaju dengan kecepatan cukup kencang dari
arah yang sama, kemudian menabrak arah belakang dari motor korban yang bernama Salipa tersebut. Kejadian itu pun sempat membuat dan mengundang perhatian dari sejumlah masyarakat yang ada di sekitar area tersebut dan sempat meneriaki pelaku, namun pelaku tetap melaju kencang dengan kendaraannya. Dan kami sudah sempat mendapat konfirmasi dari Kepala Satlantas Polresta Ambon, Senja Pratama, dan Senja Pratama mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan Kepolisian Polsek Salahutu guna mencari tahu pelaku ataupun pengendara dari mobil Avanza berwarna merah itu. Dan setelah pelacakan yang dilakukan, pihak Satlantas baru mengetahui nama pemilik dari mobil Avanza berwarna merah itu, dan diketahui pemilik tersebut berasal dari Kabupaten Seram Bagian Barat, SBB Maluku. Namun Senja Pratama sendiri belum bisa memastikan bahwa pemilik mobil yang berasal dari Seram Bagian Barat itu bisa dipastikan sebagai pelaku, karena bisa saja mobil atas nama tersebut sudah dijual kepada pihak lain dan pelakunya bukanlah nama pemilik mobil itu sendiri. Sehingga saat ini Senja Pratama mengakui pihaknya sedang melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian di Seram Bagian Barat untuk melihat kondisi lebih lanjut dan menyelidiki apakah pemilik mobil tersebut merupakan pengendara yang melakukan tabrak lari pada hari Jumat kemarin. Seperti itu laporan saya dari Ambon, Petanila. Baik, Ridwan Tuasamu, wartawan Tribun Ambon melaporkan saudara terkait insiden tabrak lari di Tulehu, Maluku Tengah yang sampai saat ini siapa pelakunya masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Seusai jeda kami masih akan kembali dengan informasi lain, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu pak, tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil.
Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu, Betul kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subroombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Bahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu, Betul kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tangga Anda kembali menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda, Saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Civitas Akademik Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia melakukan kegiatan pengabdian masyarakat berupa pengolahan limbah pangan rumah tangga. Kegiatan tersebut berlangsung di lingkungan Gang Haji Asep RT 6 RW 16, Regas Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Dosen ini mengatakan bahwa pengolahan limbah pangan merupakan temuan inovasi yang dihasilkan melalui sejumlah penelitian. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara Rizky Amana, wartawan Warta Kota, sudah siap dengan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Rizky, selamat siang. Silakan dengan laporan Anda. Halo, selamat siang rekan Nila dan Tribun Nusantara. Bisa saya informasikan memang baru saja Civitas Akademik SIL UI melakukan pelatihan terkait dengan pengolahan limbah pangan rumah tangga di warga kawasan Rengas di Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Teknologi ini memang ditemukan oleh sejumlah Civitas Akademik SIL UI dalam tujuan menangani sampah atau limbah rumah pangan yang dihasilkan oleh para rumah tangga yang sampai saat ini menjadi momok. Masalah yang belum tertuntaskan terkhusus di wilayah Kota Tangerang Selatan ini. Nah, cara pembuatan pupuk kompos dan cairan biang mol ini pun cukup dilakukan hanya dalam waktu 1 hingga 2 bulan. Lebih tepatnya selama 40 hari. Beberapa teknis sudah dilakukan, beberapa cara dilakukan pihak Civitas kepada warga untuk agar warga dapat menggunakan pupuk ini untuk bisa lagi kembali menanam atau menjadi urban farming, menanam sayur-sayuran yang nantinya bisa kembali dikonsumsi oleh masyarakat seperti kangkung, bayam, kacang polong, lalu kacang hijau, seperti itulah. Cara untuk pembuatannya ini pun bahan-bahan yang digunakan adalah limbah nasi
lalu limbah cakang telur, limbah sayur mayur, lalu juga ada limbah dari daun atau kertas yang untuk membuat pupuk kompos dari Takakura ini dan ataupun cairan mol ini. Jadi si pengguna itu lebih baik dapat menggunakan bahan-bahan dasar dari pembuatan pupuk tersebut untuk digunakan kembali dalam menanam sayur mayur yang akan nanti ia gunakan atau ia konsumsi kembali. Sedangkan bahan-bahan pembuatan pupuk itu pun juga menggunakan limbah-limbah selain limbah pangan, itu baik itu limbah botol, limbah ember, dan limbah gabus atau busa yang untuk digunakan dalam pembuatan pupuk kompos Takakura dan cairan mol ini. Memang beberapa warga di kawasan Rengas pun telah seperti Sylvia telah mengaku membuat pupuk ini dan menanam sayuran ini sejak beberapa bulan yang lalu. Nah, setelah pembuatan itu pupuk ini hanya cukup menunggu sepekan hingga 2 pekan lamanya agar dapat menghasilkan sayuran baru. Dia pun telah merasakan beberapa masakan ataupun sayuran yang diolah olehnya menjadi kembali makanan yang berasal dari ditanam melakukan melalui bahan dasar dari pupuk tersebut. Sedangkan pihak Civitas Akademik SIL-UI ini memang mengakui teknologi dari pengolah limbah pangan rumah tangga ini memang ditujukan untuk mengurangi adanya kuantitas atau jumlah sampah limbah rumah tangga, yaitu khususnya pangan yang sampai saat ini masih menjadi momok di Kota Tangerang Selatan ataupun Indonesia. Bahkan dosen dari SIL-UI, dosen pembimbing langsung mengatakan ke saya, Indonesia itu saat ini masih bermasalah dengan pengolahan limbah sampah pangan sebab menghasilkan sampah limbah pangan ini menjadi nomor 2 terbanyak di dunia dalam menghasilkan limbah pangan. Sedangkan di Kota Tangerang Selatan sendiri TPA Cipecang sudah lagi tak dapat menampung terlalu banyak sampah rumah tangga, terutama limbah dari rumah tangga ini, karena kapasitasnya yang telah over. Karenanya teknologi ini ditemukan oleh Civitas Akademik SIL-UI agar masyarakat dapat mengolah limbah pangan yang memang bisa kembali digunakan menjadi pupuk kompos Takakura atau cairan mol, agar permasalahan penanganan sampah itu tak lagi hanya tanggung jawab pemerintah melainkan masyarakat keseluruhannya. Seperti itu, rekan Nila. Baik, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara wartawan Warta Kota Rizky Amana juga telah menghimpun wawancara dengan peserta pelatihan dosen SIL-UI, yakni Sylvia. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Jadi sebenarnya begini, kami di institusi perguruan tinggi tinggi itu mengandung beban 3 yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat ya. Nah, dari pendidikan tentunya mahasiswa itu mendapatkan ilmu pengetahuan ya. Setelah itu ketika dia mendapatkan ilmu pengetahuan, dia mencoba untuk melakukan penelitian dari apa yang didapatkan pengetahuannya. Dia memilih apa. Kemudian setelah dia melakukan penelitian, dia mendapatkan inovasi baru. Walaupun itu sederhana, kemudian inovasi itu diterapkan kepada masyarakat. Nah, pada hari ini tuh masyarakat mahasiswa itu melakukan penerapan kepada masyarakat atas hasil penelitian yang dia lakukan. Nah, pada saat ini yang dia terapkan adalah teknologi sederhana, Takakura dan mol. Ini adalah teknologi untuk mengolah sampah organik, sampah sayuran, sampah nasi dan lain sebagainya, sampah makanan itu menjadi pupuk, baik pupuk cair maupun pupuk padat gitu ya. Nah, tentunya kita berharap, kenapa kami lakukan kepada masyarakat, karena sebenarnya sampah itu mulainya dari rumah tangga, dari dapur masing-masing ya. Dan permasalahan sampah ini permasalahan
nasional. Permasalahan untuk Tangerang Selatan itu juga tempat sampahnya juga susah sekarang, bahkan Cipucangnya sudah kurang baik, kemudian sekarang menyambar di Serang gitu ya. Alhamdulillah di sini kita semua diajarkan gimana cara mengolah limbah pangan yang udah sisa yang dari rumah, yang bisa dibikin kompos ya, mau kompos mall atau kakakura. Jadi untuk penanaman itu sih bibit itu. Bibit apa aja, Bu? Bibit kangkung, kemarin penanam bibit kangkung, kacang hijau, sama bayam, terus kemarin terakhir kacang polong. Gimana, Bu, pas mendapat arahan atau bimbingan ya, Bu, dalam mengolah? Pertama kan kita proses pengolahan kompos mol dulu. Kita diajarin gimana sih caranya bikin kompos mol dari sisa makanan, yaitu nasi sisa kan. Dari sisa nasi itu kita kumpulin, kita taruh di besek supaya dia berjamur dan jamurnya itu sampai hijau. Pelaksanaan ibadah Jumat Agung di Gereja Katolik Paroki Santa Maria Ratu Rosari Mamuju pada Jumat 15 April berjalan lancar dan juga hikmat, saudara. Ibadah Jumat Agung dipimpin langsung oleh Pastor Berto dari Kota Kupang. Personil kepolisian disiagakan untuk berjaga-jaga di depan Gereja Katolik Paroki di Jalan Bau Mesepe, Kecamatan Mamuju, Sulbar. Pada ibadah Jumat Agung ini, jemaat tetap menerapkan protokol kesehatan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, wartawan Tribun Sulbar ada Rahman di sana yang sudah siap dengan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, Rahman, silakan dengan informasi Anda. Ya, perayaan Jumat Agung pada Jumat siang di Kota Batam juga berlangsung hikmat, saudara. Umat Kristiani tetap menerapkan protokol kesehatan selama ibadah berlangsung. Pengawasan keamanan dan protokol kesehatan ini sudah dilakukan sejak awal. Untuk mengetahui informasi selengkapnya ada Roma Uli Sianturi, wartawan Tribun Batam, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Roma, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Nila di studio. Perayaan Jumat Agung di sejumlah gereja di Kota Batam terpantau cukup lancar. Lantaran masih pandemi COVID-19 melanda Kota Batam, sejumlah gereja merayakan memperingati perayaan Jumat Agung dengan protokol kesehatan yang ketat. Pantauan Tribun Batam di 2 lokasi gereja, salah satunya di Gereja Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Batam Center, terpantau cukup ketat protokol kesehatannya. Seluruh jemaat wajib memakai masker dan petugas gereja juga menyediakan alat pengukur suhu dan hand sanitizer. Nah, acara gereja diberikan langsung oleh petugas. Selain itu, petugas juga menyediakan masker apabila ada jemaat yang tidak menggunakan masker. Nah, untuk antisipasi adanya jumlah yang membludak, pihak gereja memberikan 3 shift untuk perayaan Jumat Agung. Yang pertama pukul 7.30, lalu yang kedua pukul 10.30, dan yang ketiga ada memperingati Ulau Nahohom di tradisi di HKBP, yaitu memperingati detik-detik kematian Yesus Kristus, yakni pukul 14.30. Nah, sementara itu bukan hanya di gereja HKBP Batam Center saja, rekan Nila dan Tribuners, protokol kesehatan yang ketat juga diberlakukan oleh Gereja Katolik Santo Petrus di kawasan Lubuk Baja, Nagoya, Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau. Nah, terlihat juga pengunjung yang masuk harus mengunduh aplikasi atau memiliki aplikasi Peduli Lindungi
Namun apabila tidak ada aplikasi Peduli Lindungi seperti orang tua bisa menggunakan atau menunjukkan kartu vaksin. Nah, selain itu barang-barang bawaan oleh para umat Katolik juga diperiksa satu persatu. Nah, mereka dilanjutkan dengan mengecek suhu tubuh. Selain itu umat juga dipersilahkan memilih apakah memilih cuci tangan ataupun hanya menggunakan hand sanitizer. Nah, sama seperti gereja HKBP Batam Center, di gereja Katolik Santo Petrus Lubuk Baja ini juga masih memberlakukan adanya social distancing, sehingga pihak-pihak gereja membuat tenda lagi di luar gereja apabila umat yang di dalam gereja sudah tidak muat lagi lantaran hanya dibatasi beberapa orang saja atau beberapa umat saja di satu tempat duduk. Nah, selain itu mereka juga biasanya mereka membuat teater ataupun drama singkat mengenai penyaliban Yesus. Namun sudah 2 tahun terakhir Gereja Katolik Santo Petrus Lubuk Baja ini tidak mempertunjukkan teater penyaliban Yesus Kristus. Nah, selain itu di sore hari ini biasanya umat Katolik juga memiliki tradisi yakni penciuman salib. Namun kali ini diganti dengan penghormatan salib, di mana pastor membawa salib ke wilayah atau ke daerah tempat duduk para umat. Para umat bisa melakukan penghormatan salib saja secara serentak. Begitu rekan Nila di studio. Pauli Sianturi, wartawan Tribun Batam, saudara melaporkan terkait gelaran Jumat Agung di Kota Batam. Selamat bertugas kembali, Roma. Kita masih terkait ibadah Jumat Agung, saudara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pelaksanaan ibadah Jumat Agung juga dilakukan di Gereja Katolik Paroki Santa Maria Ratu Rosari Mamuju. Acara ini berjalan dengan lancar dan juga hikmat. Ibadah Jumat Agung ini dipimpin langsung oleh Pastor Berto dari Kota Kupang. Personil kepolisian juga disiagakan untuk berjaga-jaga di depan gereja. Informasi lebih lengkapnya, saudara, sudah tersambung bersama saya, ada Rahman, wartawan Tribun Sulbar, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, Rahman, silakan dengan laporan Anda. Ya, Rahman, selamat siang. Silakan dengan laporan Anda. Terkait dengan ibadah Jumat Agung yang dilakukan di Gereja Katolik Paroki Santa Maria di Jalan Matir Mamuju ini berlangsung secara hikmat. Di mana dari pantauan kami di lapangan pada Jumat kemarin bahwa sebanyak ratusan jemaat yang menghadiri perayaan atau ibadah Jumat Agung, di mana ibadah ini akan berlangsung selama dari Jumat hingga Minggu. Kemudian untuk peribadatan ini dimulai pada Kamis malam sebetulnya, yaitu ibadah Kamis Putih, kemudian dilanjutkan dengan ibadah Jumat Agung, kemudian dilanjutkan dengan ibadah Paskah, Nah, perayaan ini merupakan sebuah memperingati hari kelahiran Isa Al-Masih, kemudian di mana mereka menyebutkan bahwa ini adalah hari memperingati pengorbanan Isa Al-Masih pada saat itu. Untuk diketahui juga bahwa dari peribadatan ini juga menerapkan protokol kesehatan, namun ibadah ini tidak terjadi pada waktu sebelum COVID. Jadi ada beberapa tradisi-tradisi yang kemudian ditiadakan pada tahun ini karena mengingat masih dalam kondisi COVID-19. Demikian, Nila.
Terima kasih banyak Rahman, wartawan Tribun Sulbar atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi selanjutnya, Saudara, Misa Jumat Agung juga digelar umat Katolik di Paroki Ignatius Manado pada Jumat 15 April. Momen Jumat Agung sendiri adalah hari umat Katolik untuk menunjukkan cintanya di sejumlah titik di Manado. Momen toleransi juga terlihat kalau sejumlah umat Kristiani saling bertegur sapa dengan umat Muslim yang hendak ke masjid. Informasi lebih lengkapnya ada Arthur Rompis, wartawan Tribun Manado yang akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda. Halo Arthur, silakan dengan laporan Anda bagaimana suasana Misa Jumat Agung di Manado. Ya, selamat sore Nila dan Tribuners. Jadi Misa Jumat Agung di Kota Manado kemarin berlangsung dalam suasana aman karena di situ juga ada penjagaan ketat dari aparat kepolisian dan juga dari umat yang beragama Muslim. Jadi turut dalam penjagaan Misa Jumat Agung di gereja-gereja. Jadi untuk salah satu misa yang cukup menyedot perhatian di Kota Manado adalah berlangsung di Paroki Ignatius yang berada di pusat Kota Manado. Jadi di pagi hari kegiatan diawali dengan jalan salib, kemudian pada sore hari diadakan misa Paskah yang dalam misa tersebut umat Katolik ada sekitar ribuan yang hadir, namun tetap dengan prokes yang ketat. Jadi umat Katolik diperiksa oleh metal detektor, kemudian menjalani pemeriksaan suhu badan, juga diminta untuk memakai masker dan tetap menerapkan prokes. Namun Tribuners, kemeriahan Natal itu bukan kemeriahan Paskah Jumat Agung bukan hanya di gereja-gereja, tapi juga di setiap gereja-gereja yang ada dan masyarakat yang ada di sekitar gereja, karena masyarakat sibuk membangun taman-taman Paskah. Jadi taman Paskah ini ada di hampir seluruh lorong yang ada di Kota Manado, dan taman Paskah ini menjadi salah satu bukan hanya nilainya internal bagi umat Kristen, tapi juga ini menjadi semacam objek wisata religi bagi siapapun yang berkunjung ke Kota Manado. Demikian. Baik, terima kasih banyak Arthur Rompis, wartawan Tribun Manado melaporkan, Saudara. Kita lanjutkan ke informasi selanjutnya, Saudara. Jelang Lebaran, pemudik sudah mulai memadati Terminal Muara 2 Oku Selatan. Kendati demikian, belum terlihat adanya lonjakan pemudik yang datang dari luar kota. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pemudik mengalami lonjakan memadati Terminal Kota Muara 2, diprediksi terjadi sepekan jelang Hari Raya. Informasi lebih lengkapnya, Saudara, sudah tersambung bersama saya, wartawan Sriwijaya Pos. Ada Alan untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya. Halo, Alan. Ya, selamat siang rekan Nila. Dapat kami laporkan untuk laporan mudik di Kabupaten Ogan Komering Selatan, tepatnya di Kota Muara 2, Provinsi Sumatera Selatan, bahwa belum ada terjadinya lonjakan pemudik dari pantauan kami di Terminal Kota Muara 2. Namun sudah beberapa terlihat penumpang yang melakukan mudik yang terdapat nampak di Kota Muara 2 ini. Penumpang yang mulai melakukan mudik dari luar kota, baik dari Pulau Jawa, dari Provinsi Lampung dan sekitarnya, itu sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Dan juga diprediksi untuk mudik ini yang akan mengalami lonjakan itu terjadi saat sepekan atau 4 hingga H-1 dari Hari Raya Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah ini. Sebab dari pantauan kami memang terminal dari Kota Muara 2 yang berada di Kepulauan Bumi Agung ini merupakan satu-satunya terminal yang ada di Kota Muara 2 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ini. Dan juga dari keterangan warga bahwa diprediksi juga pada tahun ini mengingat
dalam beberapa tahun terakhir itu sudah tidak banyak pemudik yang atau banyak warga pribumi yang tidak melakukan mudik, maka di tahun ini akan mengalami sedikit banyak lonjakan ya untuk melakukan mudik ke Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ini, baik dari dalam kota maksudnya dari luar kota, dari Palembang dalam provinsi dan juga Pulau Jawa dan sekitarnya. Demikian Kanila. Oke, terima kasih banyak Alan, wartawan Sriwijaya Post melaporkan. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Dila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!